Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Presya Prasenantauri dengan NIM G002365 dari SGD A3. Nah, seseorang itu memiliki keluhan sulit menjaga keseimbangan, sulit berjalan, langkah pendek, badan bungkuk, tangan tremor. Kemungkinan penyebab kelainannya yang saya analisis adalah Parkinson. Jadi kemungkinan penyebab kelainannya adalah Parkinson. Jadi Parkinson atau paralisis sagitas itu tuh akibat dari kerusakan yang menyebar di bagian substansia nigranya di pars kompakta. Nah, ini kan fungsinya untuk mengirim serat-serat saraf pelepas dopamin ke nukleus caudatus dan putamen. Nah, penyakit ini tuh ditandai oleh rigiditas, tremor involunter, terus kesulitan besar untuk mengawali pergerakan atau akinesia, terus postur tubuhnya yang nggak stabil. Nah, ini tuh sesuai sekali dengan ciri-ciri pasien pada slide sebelumnya. Nah, mungkin ini bisa menerangkan, jadi substansia nigranya itu jika di cut section di midbrainnya, jadi terlihat bahwa substansia nigranya itu kekurangan dia tidak berwarna hitam karena kekurangan dari dopaminnya. Bisa dilihat di sini lebih detailnya dengan preparat asli. Oke. Next. Letak anatomisnya berarti kan di substansia nigra pars compacta, yang dimana sel saraf di substansia nigra ini mulai mati, mengalami kerusakan, mengakibatkan penurunan produksi dopamin yang menyebabkan gejala seperti yang dialami kasus tersebut. Nah, substansia nigra sendiri itu terletak di truncus cerebri, tepatnya di subthalamus yang terletak di inferior thalamus dan tegmentum mencephalii kayak gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus ada letak anatomisnya pons. Jadi pons sendiri terletak di inferiornya mesencephalon dan superiornya medula oblongata. Panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Diberi nama pons yang artinya jembatan, seperti jembatan yang hubungkan kedua hemisferum cerebelli. Nah, pons sendiri itu melekat pada cerebellum, terus melalui 3 pendiculi cerebellaris kayak gitu. Nah, dilihat di sini pons itu yang ini. Oke, next. Pons sendiri, permukaan anterior ponsnya itu cembung dari satu sisi ke sisi, menunjukkan banyak serabut saraf melintang. Dia tuh konvergen pada masing-masing sisi membentuk pedicularis cerebellaris medius. Nah, pada garis tengah terdapat alur dangkal yang disebut sulcus basilaris yang ditempati sama arteri basilaris pontis. Ini pars basilaris pontis tampak depannya dan ini pars tegmentalis pontis belakang. Oke. Pars basilaris pontis dulu yang bagian depan. Jadi brachium pontis atau pediculi cerebellaris media merupakan tempat keluarnya nervus trigeminus atau nervus 5. Nah, sulcus bulbotinus merupakan tempat keluarnya nervus abducens, nervus 6. Sulcus basilaris pontis merupakan tempat arteri basilaris. Nah, dilihat di sini sulcus basilaris, nervus 5, nervus 6. Ada sulcus bulbopontinus sama angulus pontus cerebellaris. Oke, next. Di pars tegmentalis pontis bagian belakangnya ada colliculus facialis yang merupakan genu interna nervi facialis dan nucleus nervi abducens. Terus stria medullaris merupakan tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius kayak gitu. Oke, fungsinya pons sendiri dia itu mengandung tractus ascendens sama descendens. Nah, nuclei pontinus merelay impuls saraf dari area motoris cortex cerebri ke cerebellum. Terus mengandung nuclei vestibularis untuk keseimbangan. Nah, dia itu mengandung pusat respirasi yang bersama dengan medula oblongata. Terus terdapat nuclei nervis cranialis 5, 6, 7 dan 8 juga di situ. Oke, ini mungkin bisa lebih jelasnya ini. Di sini tuh ada terlihat ada tuberculum cuneatum, funiculus lateralis medula oblongata, tuberculum gracilis, funiculus cuneatus, fasciculus gracilis, ada sulcus medianus dan lainnya.
Oke, kita next ke anatominya medula oblongata. Jadi dia itu membentang dari sulcus spontinus inferior hingga ke medula spinalis yang berakhir setinggi foramen occipital magnum. Nah, panjangnya itu kurang lebih sekitar 3 cm. Terus aspek ventral dari medula oblongata itu terdapat visura mediana anterior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis. Jadi dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nanti sebagian besar akan menghilang membentuk decussatio pyramidum kayak gitu. Bisa terlihat di sini. Oke. Pada bagian posterolateral piramis terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nucleus olivarus inferior. Nah, di posterior oliva terdapat pendiculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Nah, pada aspek posteriornya bagian setengah kranial membentuk sebagian dasar dari ventriculus quartus. Pada bagian bawah aspek posteriornya terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisi sulcus medianus posterior itu terdapat penonjolan yang disebut tuberculum gracilis. Di sebelah lateralnya lagi terdapat tuberculum cuneatus. Terus terdapat di lateral tuberculum cuneatus terdapat tuberculum cinerum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis kayak gitu. Fungsinya sendiri apa? Jadi mengandung tractus ascendens sama descendens. Terus centrum medullaris merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Terus terdapat nuklei nervi cranialis 8, 9, 10, 11, 12. Terus lanjut ke anatominya cerebellum. Jadi cerebellum sendiri dia itu merupakan bagian terbesar kedua setelah cerebrum. Dia itu dipisahkan dari cerebrum oleh tentorium cerebelli. Nah, cerebellum itu terletaknya itu di fossa cranii yang posterior. Nah, di posterior ventriculus quartus, pons, dan medula oblongata. Cerebellum itu berhubungan dengan bagian posterior jari trunkus cerebri melalui berkas simetris yang disebut pendiculus cerebellaris superior, media, dan inferior. Nah, cerebellum sendiri dia tuh terdiri dari dua hemisferum cerebelli yang dihubungkan di garis tengah oleh vermis. Permukaan cerebellum berlipat-lipat disebut folia yang berorientasi melintang dan dipisahkan oleh visura-visura. Cerebellum sendiri itu dibagi menjadi 3 lobus, yaitu ada lobus anterior, posterior, sama floculonodularis. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ada anterior, lobus anteriornya terdapat vermisnya, cuma dia itu kebagian yang central lobus sama culmennya. Sedangkan divnya sama foliumnya terdapat di posterior lobe-nya. Terus di bagian anterior itu vermisnya terlihat sentral sama lingulanya. Terus di bagian floculonodular lobe-nya dia itu ada inferior medullary velum sama si floculus. Nah, sedangkan kalau di posterior lobe-nya dia itu vermis ada inferior vermisnya. Jadi nodulnya masuk ke floculonodular lobe, terus ovula, piramid, sama tubernya itu masuk ke posterior lobe. Nah, struktur internal dari cerebellum sendiri terdiri dari lapisan luar berupa substansia grisea, yaitu cortex cerebelli, dan bagian dalamnya itu merupakan substansia alba. Nah, substansia alba itu dalam gambarannya itu seperti pohon, disebut arbor vitae. Nah, substansia albanya itu sebagian besar terdiri dari serabut afferent dan efferent yang berjalan dari dan ke korteks. Nah, di dalam substansia alba terdapat 4 pasang nukleus cerebelli. Nah, bagian dari cerebellum sendiri itu tuh terbagi menjadi 3, ada archicerebellum, paleocerebellum, sama neocerebellum. Archicerebellum sendiri pada lobus floculonodularis dan lingula itu tuh mengandung nukleus vasticus yang untuk keseimbangan. Nah, di paleocerebellum itu tuh pada lobus anterior itu tuh mengandung nukleus emboliformis sama nukleus globusus untuk tonus otot. Nah, kalau di neocerebellumnya itu tuh ada pada lobus posterior, dia itu mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, ini bagian dari cerebellum tadi sebenarnya sama, cuma aku mau nunjukin ya bagian dibagi
potongannya itu terlihat bagian dalamnya. Jadi terlihat di sini ada krusnya, terus ada decussatio-nya, yaitu persilangannya, terus ada ventriculus quartus, terus ada si lingulanya terlihat sama vermisnya. Nah, nukleusnya itu ada fastigii, globasi, dentatus, sama emboliformis kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang. Fungsi bagian dari cerebellum. Jadi fungsinya itu ada sih. Jadi arsiocerebellum, ada paleocerebellum, sama neocerebellum. Nah, arsiocerebellum tadi itu kan fungsinya untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, terus stimulasi terhadap stimulasi suhu. Terus ada paleocerebellum, dia itu mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Kalau neocerebellum itu tuh menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.